Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai kewajiban atau liabilitas. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama ada Aviola Alvindasari, lalu Rivalda Mayana, lalu saya sendiri sebagai moderator Siti Zahari. Pokok pembahasan dari presentasi kali ini yaitu terdiri dari 6. Yang pertama pengertian, yang kedua pengakuan, yang ketiga pengukuran, yang keempat penilaian, yang kelima pelunasan, dan yang terakhir penyajian. Langsung saja ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya Aviola Alvindasari. Baiklah, langsung saja kepada materi mengenai pengertian kewajiban. Kewajiban didefinisi oleh FASB sebagai pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer aset atau menyediakan atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa datang sebagai akibat transaksi atau kejadian di masa lalu. Definisi dari FASB dianggap cukup lengkap karena telah mencakupi berbagai gagasan atau kata kunci yang terkandung dalam beberapa definisi kewajiban oleh sumber-sumber yang lain. Definisi IASC dan AASB secara substantif tidak berbeda dengan definisi FASB. Kewajiban merupakan elemen neraca yang akan membentuk informasi semantik berupa posisi keuangan bila dihubungkan dengan elemen yang lain yaitu aset dan ekuitas atau pos-pos rinciannya. Kewajiban merepresentasi sebagian sumber dana dari aset badan usaha berupa potensi jasa manfaat fisis dan non-fisis yang memampukannya untuk menyediakan barang dan jasa. Kewajiban memuat ungkapan manfaat ekonomik, sumber ekonomik, atau potensi jasa. Artinya, pengertian kewajiban tidak dapat dipisahkan dari pengertian aset. Aset dapat menimbulkan kewajiban dan sebaliknya, timbulnya kewajiban dapat dibarengi dengan pengakuan aset. Kewajiban memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama ialah pengorbanan manfaat ekonomik. Di dalam kewajiban, suatu objek harus memuat suatu tugas atau tanggung jawab kepada pihak lain yang mengharuskan kesatuan usaha untuk melunasi, menunaikan, atau melaksanakannya dengan cara mengorbankan manfaat ekonomi yang cukup pasti di masa datang. Pengorbanan di sini diwujudkan dalam bentuk transfer atau penggunaan aset kesatuan usaha. Yang dimaksud dengan cukup pasti di masa datang, artinya jumlah rupiah pengorbanan dapat ditentukan layak. Pengorbanan itu harus bersifat memaksa dan bukan atas dasar kebijakan atau keleluasaan manajemen untuk memutuskan baik dalam hal jumlah rupiah maupun dalam saat transfer. Pengorbanan ekonomi harus dikaitkan dengan pihak lain, artinya kewajiban tidak timbul dari kejadian internal. Contohnya, adanya keharusan membentuk dana asuransi diri, guna mengantisipasi pengorbanan sumber ekonomi untuk mengganti fasilitas fisis yang sewaktu-waktu rusak atau menutupi rugi akibat musibah. Karakteristik yang kedua ialah keharusan sekarang. Pengorbanan ekonomi masa datang harus timbul akibat keharusan sekarang. Keharusan mengorbankan sumber ekonomi dapat ditimbulkan akibat perjanjian kontrak antara dua kesatuan usaha, pengenaan atau pemaksaan pada entitas oleh pemerintah atau pengadilan, atau kondisi lingkungan bisnis, yaitu sosial, politik, dan ekonomi. Kewajiban mencakup yang pertama keharusan kontraktual, yang kedua keharusan konstruktif, yang ketiga keharusan demi keadilan, dan yang keempat keharusan bergantung atau bersyarat. Keharusan kontraktual, konstruktif, dan demi keadilan adalah pengorbanan sumber ekonomi di masa datang yang pada umumnya dianggap cukup pasti karena kesepakatan telah dicapai atau kebijakan telah diputuskan sehingga sudah cukup jelas jumlah dan waktu pengorbanannya. Sedangkan keharusan bergantung merupakan pengorbanan sumber ekonomi masa datang yang belum pasti baik jumlah rupiah maupun jadi atau tidaknya dilakukan keharusan. Lalu karakteristik yang ketiga adalah akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Transaksi atau kejadian masa lalu adalah kriteria untuk memenuhi definisi, tetapi bukan kriteria untuk pengakuan. Pengorbanan manfaat ekonomi masa datang tidak cukup mengakui suatu objek ke dalam kewajiban kesatuan usaha untuk dilaporkan di dalam statement keuangan.
Transaksi masa lalu ialah transaksi yang menimbulkan keharusan sekarang telah terjadi. Contohnya, dikarenakan perusahaan mendapatkan pinjaman bank dengan kontrak, keharusan sekarang berupa keharusan kontraktual timbul pada akhir periode akuntansi berupa pokok pinjaman dan bunga, yang menuntut pengorbanan sumber ekonomi di masa datang, yaitu setelah akhir periode tersebut. Penandatanganan kontrak merupakan peristiwa yang telah terjadi yang menimbulkan keharusan. Akan tetapi, penandatanganan kontrak tidak menimbulkan keharusan jika salah satu pihak belum melaksanakan apa yang diperjanjikan, sehingga kontrak bersifat eksekutori. Dan keharusan sekarang harus didahului transaksi atau kejadian masa lalu, sehingga adanya hak dan kewajiban tak bersyarat. Konsep hak kewajiban tak bersyarat menyatakan bahwa walaupun kontrak telah ditandatangani, salah satu pihak tidak mempunyai kewajiban apapun sebelum pihak lain memenuhi apa yang menjadi hak pihak lain. Suatu pihak tidak punya kewajiban apapun kalau tidak mendapatkan hak atas sesuatu yang nyata dari pihak lain, misalnya penguasaan aset. Jadi, konsep hak kewajiban tak bersyarat menyatakan tidak ada hak tanpa kewajiban, dan sebaliknya, tidak ada kewajiban tanpa hak. Artinya, hak kewajiban timbul akibat bila salah satu pihak telah berbuat sesuatu. Hal ini dikenal dengan kontrak saling mengimbangi tak bersyarat atau kontrak eksekutori. Setelah karakteristik utama, karakteristik selanjutnya adalah karakteristik pendukung. Karakteristik pendukung ini hanya menegaskan adanya kewajiban tetapi tidak membatalkan suatu objek disebut sebagai kewajiban. Yang pertama, karakteristik keharusan membayar kas. Keharusan membayar kas pada waktu dan jumlah rupiah tertentu di masa datang merupakan petunjuk yang kuat atau jelas mengenai adanya kewajiban. Namun, kewajiban lebih terletak pada pengorbanan manfaat ekonomi di masa datang daripada pengeluaran kas. Adanya pengeluaran kas menjadi hal penting untuk mengaplikasi definisi kewajiban karena yang pertama, sebagai bukti adanya suatu kewajiban, dan yang kedua, sebagai pengukur atribut atau besarnya kewajiban yang cukup objektif. Dan yang kedua adalah identitas terbayar jelas. Karakteristik ini yaitu kewajiban identitas terbayar jelas menguatkan kewajiban itu ada. Namun, agar dapat menjadi kewajiban di saat akhir tahun, identitas terbayar tidak harus diketahui. Contohnya, perusahaan menjanjikan hadiah yang akan diundi pada awal tahun berikutnya. Pada akhir tahun, perusahaan sudah mempunyai kewajiban meskipun pemenangnya belum diketahui. Yang terpenting ialah pada saat pelunasan, kewajiban harus teridentifikasi. Karakteristik yang ketiga adalah berkekuatan hukum. Keharusan suatu entitas untuk mengorbankan manfaat ekonomi timbul akibat klaim yuridis yang mempunyai kekuatan memaksa. Namun, daya paksa yang melekat pada klaim-klaim hukum bukan syarat mutlak untuk mengakui adanya kewajiban, sebab keharusan tidak harus timbul dari desakan pihak eksternal, tetapi bisa dari kebijakan manajemen internal. Maka timbul keharusan konstruktif dan demi keadilan, perusahaan harus membayar utang usaha demi keadilan dan kewajaran. Contohnya kredit pajak tangguhan. Definisi kewajiban merupakan cerminan dari definisi aset. Transaksi, kejadian, atau keadaan dapat mempengaruhi aset dan kewajiban secara bersamaan, karena konsep kesatuan usaha yang mendasari sistem berpasangan. Konsep hak kewajiban tak bersyarat sebenarnya mengatakan bahwa adanya aset harus diimbangi dengan timbulnya kewajiban, dan timbulnya kewajiban harus diimbangi dengan kendali terhadap suatu aset. Namun, perubahan aset tidak selalu terjadi karena perubahan kewajiban. Poin selanjutnya adalah pengakuan. Kewajiban diakui saat keharusan telah mengikat akibat transaksi yang sebelumnya telah terjadi. Menurut Kam, di sana membedakan kriteria pengakuan dan kaidah pengakuan. Kriteria pengakuan lebih berkaitan dengan pedoman umum dalam rangka memenuhi karakteristik kualitatif informasi, sehingga elemen statement keuangan hanya dapat diakui apabila kriteria definisi, keberpautan, keterandalan, dan keterukuran dipenuhi. Namun, kriteria umum ini tidak operasional, sehingga diperlukan kaidah pengakuan sebagai penjabaran teknis dari kriteria pengakuan umum. Dalam hal kewajiban, kaidah pengakuan berkaitan dengan
saat yang menandai di mana kewajiban telah mengikat sehingga kewajiban dapat diakui atau dibukukan. Kaidah pengakuan yang ditulis oleh Kam yang pertama adalah ketersediaan dasar hukum, dan yang kedua keterterapan konsep dasar konservatisme, yang ketiga ketentuan substansi ekonomi transaksi, dan yang keempat keterukuran nilai kewajiban. Hendriksen juga menunjukkan saat-saat atau waktu untuk mengakui kewajiban. Yang pertama, pada saat penandatanganan kontrak, bila saat itu hak dan kewajiban telah mengikat. Yang kedua, bersamaan dengan pengakuan biaya, bila barang dan jasa yang menjadi biaya belum dicatat sebagai aset sebelumnya. Dan yang ketiga, bersamaan dengan pengakuan aset. Dan yang keempat, pada akhir periode karena penggunaan azas akrual melalui proses penyesuaian. Kemudian adanya pengakuan kewajiban bergantung. FASB memberi contoh keadaan-keadaan kebergantungan rugi yang berpotensi memicu pengakuan kewajiban. Yang pertama, ketertagihan piutang usaha. Dan yang kedua, keharusan berkaitan dengan jaminan produk dan kerusakan produk. Lalu yang ketiga, risiko rugi atau kerusakan fasilitas kesatuan usaha akibat kebakaran dan lain-lain. Yang keempat, ancaman pengambil alihan aset oleh pemerintah. Yang kelima, persengketaan yang memberangkatkan atau menunggu keputusan. Yang keenam, klaim atau pungutan yang telah diajukan atau dikenakan yang mungkin terjadi. Lalu yang ketujuh, risiko rugi akibat bencana yang ditanggung oleh perusahaan asuransi. Yang kedelapan, jaminan terhadap utang pihak lain. Yang kesembilan, keharusan bank komersial dalam ikatan standby letter of credit. Dan yang kesepuluh, perjanjian untuk membeli kembali piutang atau aset yang terkait yang telah dijual. Selanjutnya yaitu pengukuran, di mana pengakuan dilakukan setelah suatu kewajiban terukur dengan cukup pasti. Penentuan kos kewajiban pada saat terjadinya paralel dengan pengukuran aset. Terjadinya kewajiban pada umumnya disertai dengan pemerolehan aset atau karena timbulnya suatu biaya. Pemerolehan aset dapat berupa penguasaan barang dagangan atau aset non-moneter lainnya yang terjadi dari transaksi pembelian. Nah, pemerolehan aset dapat juga berupa kas yang terdiri dari transaksi peminjaman. Transaksi peminjaman seperti penerbitan obligasi atau penerimaan uang muka untuk barang dan jasa. Nah, oleh karena itu, pengukur yang paling objektif untuk menentukan kos kewajiban pada saat terjadinya transaksi adalah penghargaan sepakatan dalam transaksi-transaksi tersebut dan bukan jumlah rupiah pengorbanan ekonomi masa datang. Nah, penghargaan sepakatan suatu kewajiban merefleksi nilai secara tunai atau nilai sekarang kewajiban, yaitu jumlah rupiah pengorbanan sumber ekonomi seandainya kewajiban dilunasi pada saat terjadinya. Kewajiban dalam pemberian kredit. Dasar pengukuran aset yang paling objektif adalah kos tunai atau kos tunai implisit, karena kewajiban merupakan bayangan cermin aset. Pengukurannya juga mengikuti pengukuran aset. Dilihat pada contoh seperti perusahaan menyepakati harga kontrak mesin itu sebesar 1,6 juta dan dibayar 8 kali angsuran. Tiap kali akhir triwulan sebesar 200.000 tanpa menyebutkan adanya bunga. Jika mesin diperoleh dengan harga tunai sebesar 1.465.000, maka terdapat selisih sebesar 135.000 yang merupakan setara dengan bunga, sehingga dapat dicatat pada debit yaitu mesin sebesar 1.465.000 dan bunga tanggungan sebesar 1.135.000. Lalu pada kredit utang usaha sebesar 1.600.000. Diskon obligasi yang belum diamortisasi bukan merupakan suatu rugi karena aset yang diperoleh sebelumnya tidak ada yang berkurang atau juga menguap. Nah, yang pasti adalah bahwa diskon utang obligasi pada waktu penerbitan adalah suatu jumlah rupiah debit yang menunjukkan biaya bunga yang harus dibayar pada tanggal jatuh tempo. Dengan demikian, diskon tersebut harus dilaporkan dalam neraca sebagai pengurang nilai nominal utang obligasi. Jadi, akun diskon obligasi merupakan akun penilaian terhadap akun utang obligasi yang memuat nilai nominal utang. Juga tidak tepat dikatakan diskon obligasi itu
mengartikan diskon utang obligasi sebagai bunga dibayar di muka karena memang belum dibayar. Diskon obligasi sebenarnya merupakan bunga yang belum dibayar, yaitu bagian bunga efektif total yang baru akan dibayar pada saat utang obligasi jatuh tempo. Nah, selanjutnya ada premium obligasi. Setelah sejalan dengan penalaran tentang makna diskon obligasi yang dilandasi konsep dasar penghargaan sepakatan, dapat disimpulkan bahwa premium yang dibayarkan investor untuk obligasi merupakan unsur dari jumlah rupiah utang perusahaan. Nah, dapat diartikan premium obligasi sebagai pendapatan tangguhan jelas tidak tepat karena secara konseptual pendapatan atau laba tidak timbul dari proses pemerolehan utang. Pendapatan hanya timbul dari kegiatan pembentukan pendapatan atas dasar konsep continuous usaha. Premium obligasi yang belum diamortisasi adalah benar-benar merupakan utang dan jumlah amortisasi periodik adalah merupakan penyesuai terhadap biaya bunga dan bukannya merupakan elemen pendapatan. Tanpa penyesuaian ini, biaya bunga periodik akan menjadi tersaji lebih. Kewajiban moneter dan non-moneter. Nah, kewajiban dapat bersifat non-moneter dan maupun moneter. Kewajiban moneter sendiri adalah kewajiban yang pengorbanan sumber ekonomi masa datangnya berupa kas dengan jumlah rupiah dan saat yang pasti. Nah, secara konseptual, pada saat terjadinya kewajiban moneter diukur atas dasar nilai diskonan pembayaran kas masa datang. Hal ini berlaku khususnya untuk kewajiban moneter jangka panjang. Untuk kewajiban moneter jangka pendek, kewajiban dapat diukur atas dasar nilai nominal berdasarkan konsep dasar materialitas. Termasuk dalam pengertian kewajiban moneter adalah penerimaan di muka yang akan dikompensasi dengan pembelian barang dan jasa di masa datang. Disebut kewajiban moneter karena jika pembelian barang dan jasa batal, uang muka tersebut harus dikembalikan. Nah, sedangkan beda dengan kewajiban non-moneter. Kewajiban non-moneter adalah keharusan untuk menyediakan barang dan jasa dengan jumlah dan saat yang cukup pasti yang biasanya timbul karena penerimaan pembayaran di muka untuk barang dan jasa tersebut. Bila pembayaran di muka penuh, kewajiban non-moneter diukur atas dasar pembayaran tersebut yang menunjukkan harga yang disepakati untuk barang dan jasa. Pembayaran penuh di muka tersebut sebenarnya merepresentasi jumlah untuk menutup kos barang dan jasa. Penilaian. Jika pengukuran mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang pada saat terjadinya, pengenilaian mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang pada setiap saat antara terjadinya kewajiban sampai dilunasinya kewajiban. Makin mendekati saat jatuh tempo suatu kewajiban, nilai kewajiban akan makin mendekati nilai nominal kewajiban. Nah, jadi penilaian kewajiban pada saat tertentu adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dikorbankan seandainya pada saat tersebut kewajiban harus dilunasi. Dengan kata lain, penilaian adalah penentuan nilai sekarang kewajiban. Dalam hal obligasi, nilai sekarang tersebut disebut nilai bawaan. Nah, nilai bawaan atau juga disebut dengan nilai pelunasan sekarang. Nilai pelunasan sekarang pada umumnya bergantung pada nilai pasar obligasi. Amortisasi diskon atau premium merupakan proses dalam rangka penelusuran kewajiban untuk menentukan nilai pelunasan sekarang. Materi selanjutnya yaitu pelunasan. Pelunasan biasanya merupakan pemenuhan secara langsung kepada pihak yang berutang. Pelunasan menjadikan kewajiban tersebut terhapus, tiada atau lenyap secara langsung. Pelunasan secara langsung disebut juga dengan pelunasan secara yuridis, karena kewajiban kepada pihak yang berutang secara yuridis terhapus melalui transaksi langsung yang benar-benar terjadi. Di dalam FASB menetapkan bahwa suatu kewajiban dapat dikatakan lenyap kalau salah satu kondisi berikut terjadi. Yang pertama, debitor membayar kreditor dan terbebaskan dari keharusan yang melekat pada kewajibannya. Membayar kreditor mencukupi penyerahan kas, aset finansial lain, atau penyerahan barang dan jasa, atau penebusan sekuritas utang oleh debitor untuk menghapus utang
atau untuk menahannya sebagai utang obligasi treasury. Kondisi yang kedua yaitu debitor telah dibebaskan secara hukum dari statusnya sebagai penanggung utang utama, baik oleh keputusan pengadilan maupun keputusan dari kreditor itu sendiri. Selanjutnya, ada 4 cara dalam pelunasan kewajiban ini. Yang pertama, transfer aset finansial. Pada umumnya, bila kewajiban telah dilunasi dengan mentransfer secara penuh kas, barang atau jasa ke debitor, maka pada saat itu pelunasan dianggap tuntas. Debitor tidak lagi terlibat dengan aset atau kreditor secara finansial. Pelunasan kewajiban dengan aset finansial juga bersifat tuntas bila penyerahan aset finansial bersifat tak bersyarat dan dianggap sebagai penjualan. Artinya, aset finansial dianggap dijual secara tunai dan kas yang diterima seketika itu pula dianggap untuk melunasi kewajibannya. Selanjutnya ada pelunasan sebelum jatuh tempo. Bila kewajiban dilunasi pada saat jatuh tempo, nilai jatuh tempo dengan sendirinya merefleksi nilai sekarang kewajiban, sehingga tidak ada selisih antara jumlah rupiah yang dibayar dan nilai nominal. Nilai jatuh tempo juga akan sama dengan nilai buku atau nilai bawaan kewajiban karena proses amortisasi selisih antara nominal dan nilai pasar pada saat penerbitan utang. Selama beredar, nilai pasar atau nilai sekarang kewajiban berfluktuasi mengikuti tingkat bunga yang berlaku, tetapi umumnya fluktuasi tersebut tidak diakui dalam pembukuan debitor. Dengan kata lain, debitor tidak mengakui adanya utang atau rugi fluktuasi harga. Oleh karena itu, bila utang dilunasi sebelum jatuh tempo, debitor harus menebus utang tersebut dengan harga pasarnya, sehingga dapat terjadi selisih antara nilai bawaan dan nilai penebusan. Selanjutnya ada utang terkonversi. Utang terkonversi atau convertible merupakan salah satu instrumen finansial. Sekuritas utang semacam ini biasanya mempunyai status sebagai kewajiban dan ekuitas sekaligus. Artinya, pemegang instrumen mempunyai hak istimewa untuk mengubah status utang menjadi ekuitas setiap saat selama hak tersebut masih berlaku. Selanjutnya ada pembebanan substantif. Telah disebutkan bahwa kewajiban dapat dinyatakan terlunasi dan lenyap apabila telah dilakukan pembayaran atau telah terjadi pembebasan secara hukum oleh pihak kreditor maupun pengadilan. Pada mulanya pada FASB melalui FAS nomor 76 menetapkan bahwa kewajiban dapat dianggap lenyap bila debitor menaruh kas atau aset lainnya yang tidak dapat ditarik kembali dalam suatu perwalian dan aliran kas dari aset tersebut akan cukup untuk pelunasan pembayaran bunga serta pokok pinjaman bila telah tercapai saat sehingga debitor tidak perlu lagi melakukan pembayaran di masa datang yang berkaitan dengan peminjaman tersebut. Maka pada saat tersebut secara substantif debitor sudah bebas dari kewajiban sehingga dapat mengakui kewajiban dan aset dalam pewalian meskipun utang belum jatuh waktu. Demikian juga bila debitor membentuk dana pelunasan utang obligasi. Pada saat waktu jatuh tempo, debitor sudah tidak perlu lagi membayar atau menyetor kas ke dana tersebut karena kas yang telah disetor dan pendanaan dari dana tersebut sudah pasti akan cukup untuk menutup utang pada saat jatuh tempo. Maka pada saat itu kewajiban debitor secara substantif dianggap lenyap meskipun kewajiban belum jatuh tempo. Jadi pada saat tidak ada lagi keharusan membayar, telah terjadi pembebasan substantif. Selanjutnya adalah materi penyajian. Menurut PSAK nomor 1 pasal 39 menegaskan bahwa garis aset lancar disajikan menurut urutan likuiditas sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh tempo. Ini berarti kewajiban jangka pendek disajikan lebih dahulu daripada kewajiban jangka panjang. Hal ini dimaksud untuk memudahkan pembaca untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan. PSAK nomor 1 menentukan bahwa semua kewajiban yang tidak memenuhi kriteria sebagai kewajiban jangka pendek harus diklasifikasi sebagai kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek bila yang pertama diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu
siklus normal operasi perusahaan, atau yang kedua, jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca. Lalu ada hak mengkompensasi. Secara umum, pengkompensasian aset dan kewajiban dalam neraca adalah tidak layak kecuali terdapat hak mengontra. Hak mengontra adalah hak yuridis debitor, lantaran kontra atau lainnya, untuk penghapusan semua atau sebagian utang kepada pihak lain dengan cara mengkompensasi utang tersebut dengan jumlah yang pihak lain berutang kepada debitor. Sekian hasil presentasi dari kelompok 8. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.